Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Komputer dan Multimedia yang diampu oleh Ibu Dora Detrina Hutagalung SPD MSc. Jadi di sini kami akan mengambil materi tentang aljabar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aprileni Melian, NPM 18050022. Lalu selanjutnya ada Ika Junaina, NPM 18050023. Lalu selanjutnya ada Serena Haska Aisyah, NPM 18050024. Lalu selanjutnya ada Rianda Ferdiana, NPM 18050025. Dan selanjutnya ada Dea Putri Rahmadani, NPM 20051013. Dan yang terakhir yaitu ada Marta Ien, NPM 14050055. Jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang aljabar. Pengertian dari aljabar itu sendiri yaitu bagian dari ilmu matematika yang meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Jadi dalam materi aljabar ini kami akan membahas dua pokok bahasan, yaitu yang pertama bentuk-bentuk aljabar, lalu ada operasi dalam aljabar. Bentuk aljabar yaitu teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah atau suatu objek dalam masalah tersebut. Jadi terdapat 7 istilah umum yang perlu diketahui untuk memahami bentuk suatu aljabar dasar. Nih, di sini ada contoh bentuk aljabar. Lalu dalam 7 istilah umum yang perlu kita ketahui dalam memahami bentuk suatu aljabar dasar, yang pertama yaitu ada rumusan persamaan, di mana persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan
ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Bentuk ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana hingga kompleks. Persamaan dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus matematika terhadap suatu masalah. Lalu yang kedua yaitu ada variabel atau biasa kita sebut juga dengan peubah. Jadi variabel yaitu suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel dapat disimbolkan dengan huruf Latin seperti A kecil, A besar, B kecil, B besar, C kecil, D besar, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat contohnya ada variabel 3x tambah 4y tambah z sama dengan 0. Jadi variabelnya itu pada persamaan ini ada x, ada y, dan ada z. Lalu di sini selanjutnya ada koefisien. Koefisien yaitu nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Jadi nilai koefisien sama dengan 1 dapat tidak ditulis. Contohnya, ada suatu persamaan 3x tambah 4y tambah z. Koefisien dari x itu yaitu adalah 3. Koefisien dari y adalah 4 dan z koefisiennya 1. Tetapi koefisien 1 dapat tidak ditulis. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada konstanta. Jadi konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap atau konstan pada suatu bentuk aljabar. Jadi ciri-ciri yang paling umum untuk suatu konstanta yaitu tidak berkaitan dengan suatu variabel atau dapat berdiri sendiri. Untuk rumus-rumus khusus, konstanta dapat disimbolkan dengan huruf misalnya A, B, dan lainnya, atau berupa simbol khusus. Contoh konstanta pada persamaan ini 3x tambah 7 sama dengan 12, jadi ada dua konstanta, ada konstanta 7 dan ada konstanta 12. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu eksponen atau disebut juga dengan pangkat. Suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar dapat memuat pangkat atau eksponen. Operasi pangkat mempunyai prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah tanda kurung dalam operasi hitung matematika.
Bisa kita lihat dari contohnya, Y sama dengan 3X pangkat 2. Jadi, pangkat dari variabel X yaitu 2. Selanjutnya yang keenam yaitu ada derajat. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat variabel bentuk aljabar. Contohnya, misalnya bentuk aljabarnya 3X, maka maka derajatnya yaitu 1. Lalu bentuk aljabarnya 3X pangkat 2 tambah 1, maka derajatnya 2. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Jadi suku ini digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar sehingga mudah untuk dibahaskan. Misalnya aljabarnya yaitu 2X. Jadi sukunya yaitu 1. Lalu 2X tambah 1, sukunya yaitu 2. Dan lain-lain. Lalu pembahasan yang kedua yang akan kita bahas yaitu ada operasi aljabar. Operasi aljabar pada umumnya hampir sama dengan operasi hitung bilangan bulat. Oke, berarti yang pertama yang kita bahas yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Contoh yang pertama yaitu menyederhanakan suatu aljabar. Soalnya yaitu sederhanakan bentuk aljabar 2X tambah 3Y tambah 7X dikurang 2Y. Oke, penyelesaiannya jadi kita bisa urutkan suku-suku yang sejenis, X dengan X dan Y dengan Y. Jadi 2X tambah 3Y tambah 7X kurang 2Y kita susun menjadi 2X tambah 7X tambah 3Y dikurang 2Y. Lalu 2X ditambah 7X menghasilkan 9X dan 3Y dikurang 2Y menghasilkan Y. Selanjutnya yang kedua yaitu ada operasi perkalian aljabar. Contoh pertama yaitu perkalian dengan konstanta. Jadi perkalian dengan konstanta ini dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Contohnya yang pertama yaitu 2Y dikali 3, berarti 2 kali 3, 6Y. Lalu selanjutnya yaitu ada 3Y tambah X dikali 4, jadi 1, 3Y dikali 4, lalu X dikali 4. Selanjutnya
Contoh kedua yaitu perkalian dengan variabel. Perkalian dengan variabel dilakukan secara menyeluruh, baik koefisien maupun variabelnya. Contohnya yang pertama yaitu Y dikali Y, maka Y kuadrat. Lalu 2X tambah 1 dikali Y, maka hasilnya 2X Y ditambah Y. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada operasi pembagian aljabar. Untuk mempermudah operasi pembagian aljabar dilakukan dengan cara mengubah ke bentuk pecahan. Contoh yang pertama yaitu pembagian variabel dengan konstanta 3X dibagi 3, jadi hasilnya X. Lalu contoh yang kedua yaitu pembagian variabel dengan variabel. Tiga X dibagi X, maka X-nya habis dan menghasilkan 3. Lalu yang keempat yaitu ada operasi perpangkatan aljabar. Kita lihat contohnya 2X pangkat 3 yaitu 2X pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan X pangkat 3, jadi hasilnya 8X pangkat 3. Itu saja dari pembahasan kelompok kami. Sekian dan terima kasih.